Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Saya mau Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY. Di hari tuanya kita bisa dampingin cicit kita di pelaminan, cucu kita di pelaminan. Ya. Ayo masuk. Saya nggak mau Bapak dan Ibu di hari tua ngerepotin anak sama cucu, anak sama mantu. Nggak mau. Malah kalau bisa cucu kita modalin. Kan kita udah punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Cucu kita modalin. Anak kita modalin. Mantu kita modalin. Bisa? Pasti bisa. Ini kan rata-rata orang-orang di luar RDAY di usia tua ngerepotin anak. Di usia tua ngerepotin mantu. Di usia tua ngerepotin cucu. Akhirnya kita nggak dihargain sama cucu. Pada saat kita datang, cucu kita kabur. Anaknya cerai. Iya. Janganlah. Kalau bisa bapak aja yang cerai. Anaknya jangan cerai. Kedua, orang yang duitnya banyak tidak akan ada perceraian. Orang yang duitnya banyak tidak akan ada perceraian. Jadi saya mau Bapak dan Ibu jangan sampai bercerai. Saya nggak mau. Harus langgeng. Walaupun istri kita lagi jelek-jeleknya, bawa ke make up artist, bawa ke itu salon, bawa ke kecantikan, skincare, bawa. Ya diglowingin. Jadi maunya saya gini Bu. Bisa gak Ibu di hari tuanya romantis? Kalau memang pasangannya Bapak udah meninggal atau Ibu udah meninggal tapi Bapak romantis sama anak-anak. Romantis sama cucu, romantis sama keluarga. Romantis bisa dibikin pakai apa? Cuman satu Pak, duit, uang. Tanpa uang tidak ada romantis-romantisan. Betul? Itu adalah motonya para ibu-ibu jahanam. Apa? Oh ya, romantis. Rokok makan gratis. Adanya di RDAY ya. Jadi di RDAY makan gratis, rokok gratis. Anyep-anyep seger gitu. Nah, maunya saya, Bapak di hari tua sama Ibu harus sehat. Orang bisa sehat karena megang uang. Karena kalau nggak megang uang, bawaannya pusing. Pernikahan kita udah 20 tahun. Pernikahan kita udah 5 tahun. Pernikahan kita udah 7 tahun. Tapi kalau kita nggak pegang duit, terutama laki-laki, bawaannya istrinya pengen di... Jadi saya mau Bapak dan Ibu di hari tua tidak bekerja. Paksain. Datang ke sini paksain. Kita privat gimana caranya di hari tua kita duit datang sendiri. Seperti kupu-kupu datengin kembang. Seperti kupu-kupu datengin bunga. Saya nggak mau Bapak dan Ibu mencari kupu-kupu dengan ngejar kupu-kupunya. Makin terbang jauh, makin jauh Ibu makin nggak bisa dapat. Kalaupun dipaksa pakai jaring, kupu-kupunya rusak. Tapi yang benar adalah Ibu tanam kembang. Tanam bunga, tanam pohon yang ada kembangnya. Atau Ibu nanam pohon kelengkeng buktinya. Nanti pada saat bunga kelengkengnya tumbuh mau jadi buah, nanti kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Ibu deketin aja kupu-kupunya diam. Nah, saya mau rezeki datang begitu. Kan rumah saya jauh Pak Haji di pelosok. Loh, ini RDAY jauh loh Pak. Di kaki Gunung Salak loh RDAY. RDAY Kandang Embe, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Cikampak, Bogor. Jauh. Kenapa? Karena kita ada bunganya. Ada anak yatimnya, ada ijab kabulnya. Dan gak taunya gak hanya dari Indonesia. Termasuk dari luar negeri. Dari negeri Timor Leste. Nah mau saya Pak. Ibu di negara kita di sini.
Kenapa nggak ibu ijabin buat anak? Punya private jet. Kan anak saya perempuan. Kok bisa jadi punya private jet? Lah itu Maya Istianti yang punya private jet siapa? Suaminya. Siapa namanya? Irwan Mursi. Iya, Irwan Mursi. Apa dia nggak nikmatin tuh private jetnya suaminya? Nikmatin. Walaupun yang punya suaminya. Tapi kan dia cita-citanya waktu ijab sama Allah. Punya private jet. Punya private jet. Punya private jet. Walaupun prosesnya dia harus pisah dulu sama yang pertama. Mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu jangan suka nanya kapan? Kapan ya hajat saya terkabul? Saya gak mau. Kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan hajat terkabul, Allah gak mau jawab. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu meninggal, jangan sampai meninggalkan hutang. Karena kalau ibu nanti meninggal dan meninggalkan hutang, ibu tidak akan masuk surga. Sampai kapanpun gak akan masuk surga. Makanya Bapak dan Ibu paksain mumpung sebelum meninggal. Utangnya harus dilunasin. Tapi kan saya gak punya uang Pak Haji. Ya dipraktekin lah ilmu RDAY. Gimana caranya? Paksain. Saya gak mau Bapak dan Ibu meninggal masuk neraka. Karena kita sepakat, saya, Jimarko, Ustadz Bondas, kameramen, kita sepakat. Kita nanti di surga mau kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol khusus. Nah, kalau Bapak dan Ibu masuk neraka, gimana saya mau kongko-kongkonya? Kita di surga semua. Janganlah, ayo kita ngumpul di surga. Caranya apa? Ya tadi jangan sampai meninggal, Bapak dan Ibu meninggalkan hutang. Karena orang yang mati utangnya belum bayar, Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin. Betul nggak? Ada nggak ayatnya? Ada. Kita belum bayar utang ke teman kita. Kita belum bayar utang ke teman kita. Kita belum bayar utangnya ke teman kita. Alasannya belum ada duit lah. Alasannya duitnya lagi diputar lah. Bermacam alasan. Akhirnya kita mati duluan. Padahal dia punya uang. Cicil aja dulu. Nah, misalkan hutangnya berapa? 30 miliar. Ya dicicil aja dulu berapa dia bayar. Supaya dia tidak mati meninggalkan utang. Kejem nggak? Kejem. Nah sementara utang di Indonesia udah membudaya. Motor utang, mobil utang, rumah ngutang, bahkan pasangan hidup ngutang. Cicilan, maksudnya pecicilan. Ya, rumahnya bagus, tinggalnya di klaster, rumahnya paling mewah di kampung, tapi ngutang. Rumahnya punya supir, tapi ngutang. Rumahnya punya sapam, rumahnya punya security, tapi ngutang. Rumahnya punya kolam renang, tapi ngutang. Rumahnya punya pembantu, punya tukang masak, punya koki, bahkan punya suster, bahkan punya baby sister, tapi ngutang. Buat apa? Yang akhirnya menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Sementara di dunia kita hidupnya paling umurnya 100 tahun. Tapi Nabi Muhammad aja cuma 60 berapa tahun? 63. Ngana, lo masa 100 orang tukang ngutang. Akhirnya umur lo pendek, paling cuma 50 tahun. Iya. Kata Allah, wabi ayah, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Kamu udah aku kasih kesempatan untuk punya kesempatan. Utang bayarlah. Kalau enggak nanti masuk neraka gimana? Jadi Bapak dan Ibu yang punya utang harus lunas. Kalau Bapak dan Ibu memang nggak bisa lunasin, buru-buru kirim rekeningnya ke kita. Nanti kita yang lunasin. Biar ibu masuk surga bareng.
Karena kalau nggak dilunasin pasti masuk neraka, Pak, Bu. Apa anak kita bisa ngelunasin utang kita? Nggak bisa. Orang dia aja buat hidup aja pas-pasan. Jadi siapa yang lunasin? Ya kita lah gurunya, kan gurunya saya. Nanti yang bayar asisten saya. Jadi paksain, Bu. Kita harus bisa terbayar utang secepatnya. Karena kita nggak tahu hidup sampai kapan. Kita nggak tahu hidupnya sampai kapan. Makanya jangan sampai pas kita meninggal, saldonya kita ada, tapi kita belum sempat bayar. Akhirnya kita masuk neraka jahanam. Di neraka kita disiksa, di kubur kita disiksa. Dan kedua nih yang lebih parah lagi. Dosanya bapak yang ngutang itu ditambahin sama orang yang punya duit. Pahalanya bapak yang ngutang pindah ke yang punya duit. Coba bayangin, apa nggak tambah jahanam ke bawah? Jadi ibu kalau punya utang, pahalanya ibu pindah ke yang punya duit. Dosanya yang punya duit pindah ke ibu. Coba masuk logika. Banyak ruginya apa banyak untungnya? Banyak ruginya. Janganlah. Kita udah nyantunin anak yatim tiap hari. Kita udah sedekah ke anak yatim tiap hari. Kita udah bayar gaji supir tiap hari. Kita udah bayar ustadz tiap hari. Kita udah bayar sapam tiap hari. Kita udah bayar karyawan tiap hari. Kita udah berbuat baik sama mertua kita, tapi kita diomongin jelek sama mertua kita. Karena mertua kita nggak suka sama kita. Nggak taunya pahalanya minus. Kenapa? Karena pada saat kita mati, keburu mati, utangnya belum kebayar. Tapi kan kita nggak punya, jual asetnya. Yang penting utang gue lunas. Yang penting gue masuk surga. Yang penting gue disiksa nggak dikubur. Karena Pak, Bu, di akhirat atau di alam kubur itu masih lama banget. Buktinya apa? Itu Nabi Adam belum dibangkitin sampai hari ini. Udah dibangkitin belum? Belum. Nabi Muhammad SAW udah dibangkitin belum? Belum. Kakek kita udah dibangkitin belum? Lah terus kita ngelihat begitu nggak takut? Takutlah. Makanya saya mau buru-buru Bapak dan Ibu kirimin nomor rekeningnya biar kita yang nyelesain. Haji Marco yang lunasin. Hah? Apa? Iya, kirim nomor rekeningnya dah, cepet-cepet ngirim. Nanti biar kita lunasin. Biar Bapak dan Ibu nanti pada saat meninggal tidak meninggalkan utang. Karena kalau kita bilang sama anak-anak kita, nah nanti kalau mama meninggal utangnya lunasin. Lah anaknya masih kecil, masih SMP, bahkan mungkin masih SMA, bahkan masih orok. Mana mungkin dia lunasin utang kita. Orang pinnya dia nggak tahu pin kita. Akhirnya kita masuk neraka. Janganlah. Amit-amit Bang Bayi, jangan sampai ya. Jadi paksain utangnya harus lunasin. Termasuk utang cicilan motor yang sekarang Bapak dan Ibu pakai. Termasuk cicilan mobil harus dilunasin. Termasuk cicilan rumah. Caranya gimana sih Pak Haji biar cepat? Bapak dan Ibu wajib sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, utangnya nanti yang lunasin kita. Wasilahnya Allah nanti yang lunasin kita. Jadi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah, sholat sunnah, bukan sholat jamaah, bukan. Sholat ba'diyah qobliyah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 abis duhur, 2 sebelum asar, ya 2 sebelum isya. 2 sesudah isya, iya betul. Nah, atau Bapak beli buku panduan sholat aja.
Kalau saya kan SD Impres, kadang nggak ngerti. Bagi panduan sholat, baca. Jadi sholat badiah qobliyah, orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, utangnya pasti ada yang lunasin. Pasti ada yang lunasin. Siapa itu? Allah. Wasilanya Haji Marco. Kok apa-apa Haji Marco? Kebetulan ini baru cair 460 miliar. Jadi kita todong aja suruh lunasin utangnya bapak dan ibu. Hah? Ya lo harus ketularan, lo praktekin kayak Haji Marco. Haji Marco tahajud nggak pernah bolong, bos. Haji Marco tahajud sama anak yatim selama 7 bulan nggak pernah bolong. Masa bapak dan ibu bolong? Nggak boleh lah. 7 bulan. Kedua, saya mau bapak dan ibu baca Al-Quran. Saya cuma setengah juz, nggak apa-apa. Yang penting baca. Kedua, saya mau bapak dan ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Saya nggak punya duit Pak Haji, itu masih bisa makan. Iya ini kan makan dari orang, ya udah jangan dimakan, disedekain aja. Iya puasa, ini makannya hayu, sedekah nggak mau. Nggak boleh. Lebih baik kita nggak makan, lebih baik buat sedekah. Saya setuju itu. Praktekin itu. Harus. Dan saya mau sedekahnya habis sholat asar sampai ntar jam 00. Jadi kalau di jam 00 tutup sedekahnya. Jadi bapak dan ibu nanti tidur berselimut dengan sedekah. Tidurnya berselimut sama sedekah. Ya, jadi yang dibahas hari ini yang ditekanin apa? Utang harus cepat dilunasin. Lebih cepat utang lunas apa lebih cepat datang kematian? Ayo. Hah? Iya, maksudnya duluan mana yang datang? Ya makanya dibayar. Gitu loh. Kalau kita nih para ibu-ibu nggak punya uang, ibu buka tromol aja, tau gak tromol? Kotak. Ya lunasin. Dengan cara apa? Duduk jongkok telanjang. Plung, cemplung, cemplung.